Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana ungkapan Tuhan naik ke gunung lalu dimuliakan di sana dan turun bersama dengan para murid. Di sana jatuh yang luar biasa sebetulnya yang disaksikan oleh para murid, yakni Tuhan sendiri dipermuliakan oleh Bapaknya. Dalam hal ini kita bisa melihat sebetulnya Tuhan Yesus mengajak 3 murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini untuk berdoa. Biasanya kalau Tuhan Yesus berdoa selalu sendirian. Para murid disuruh pergi lalu dia menghadap Bapaknya sendirian. Tetapi dia mengajak 3 orang untuk menghadap, misalnya untuk berdoa, dan di dalam doa menghadap Bapa. Di sana kita bisa melihat ada Musa dan Elia menemani Tuhan Yesus, menguatkan Tuhan Yesus. Sebetulnya apa yang didialogkan oleh Tuhan Yesus kepada Sang Bapa adalah sengsara yang mau diterima oleh Dia. Sesuatu yang sulit. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa menghindari itu karena Allah itu mempunyai kekuasaan untuk bisa menyelenggarakan kehidupan yang baik. Namun Dia sebagai Sang Firman, Dia tidak bisa untuk menghindari sengsara itu karena Dia harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Dia hanya bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia tidak bisa memerintah Bapa. Dan
Dan kita bisa melihat memang Tuhan akhirnya nanti akan mengalami sengsara. Namun pada saat proses dialog dengan Sang Bapa, Musa dan Elia menguatkan Tuhan Yesus. Mengapa harus Musa dan Elia? Karena kita bisa melihat bahwa dalam doa, berdialog dengan yang ilahi, yang berdoa kepadanya pun itu bisa merasakan bagaimana bersama dengan yang ilahi itu dia merasakan kemuliaan. Para murid pun yang sebetulnya tidak berdoa bisa melihat dan merasakan kemuliaan itu. Pada waktu Petrus mau terlibat di sana dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Petrus pun bisa mendengarkan kemuliaan Bapa. Lihatlah, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Ini sabda yang didengarkan oleh Petrus sendiri. Artinya Petrus yang adalah murid Tuhan, yang manusia biasa yang belum mati, bisa merasakannya kemuliaan itu. Dan di sana kita bisa melihat kemuliaan terpancar jelas. Nah, kita pun juga demikian. Kalau kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, pasti kita merasakan bahwa ada sesuatu, ada seseorang, atau ada kekuatan, energi, atau apa saja, di mana kita bisa merasakan kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan itu menjamah kita, Tuhan itu menyapa kita, Tuhan itu menguatkan kita, Tuhan itu dengan kesabarannya itu betul mau menguatkan kita supaya kita mampu menghadapinya. Kadangkala kalau kita mempunyai masalah, doa yang kita ungkapkan adalah, ya Allah, lepaskanlah masalah itu dari hadapanku. Kita seringkali mohon itu. Justru dengan Tuhan Yesus dimuliakan ini, sebetulnya kita diingatkan bahwa justru masalah yang kita hadapi itu bukan untuk kita lepaskan, tetapi justru ini menjadi sarana untuk kita dikuatkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkanlah aku supaya masalah yang kuhadapi ini bisa kuhadapi dengan baik. Sebetulnya itu untuk menguatkan kita supaya kita bisa melakukan tindakan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus taat, kita pun juga taat dengan Tuhan. Sehingga dalam doa Bapa kami, yaitu kuatkanlah kita kalau kita dibawa ke dalam pencobaan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan untuk menghadapi pencobaan atau masalah yang kita hadapi. Justru kekuatan Tuhan menguatkan kita. Justru kita harus berbangga di dalam kelemahan yang kita punya. Karena dalam kelemahan itu kita bisa mengharapkan kekuatan Allah, kewibawaan Allah, kekuasaan Allah menghiasi kehidupan kita. Sehingga masalah, tantangan, rintangan bukan menjadi masalah bagi diri kita. Karena Tuhan itu sendiri yang akan menemani kita. Maka kalau kita menghadapi masalah, pencobaan, rintangan, tantangan, langkah pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk semakin didewasakan oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga nantinya dengan tantangan rintangan itu kita semakin dibekali dengan akal untuk melihat jalan-jalan mana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kendati kita harus menghadapi permasalahan itu dengan menderita, kita pun tidak bisa menghindarinya. Karena penderitaan itu adalah penderitaan badani, bukan penderitaan abadi. Penderitaan badani bisa disembuhkan, sedangkan kalau penderitaan abadi hanyalah kematian kekal. Maka
kita harus berbangga dengan Tuhan. Tuhan tetap memberikan kita hidup yang kekal. Karena bertahan dengan Tuhan berarti kita memenangkan Tuhan untuk membantu kita. Marilah kita hening sejenak. Kita mencoba untuk meriksa batin kita. Bahwa dalam peristiwa saat ini pun di mana kita harus ada di rumah masing-masing karena pandemi ada, kita tetap mempunyai harapan. Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menunjukkan kemuliaan-Nya di dalam keluarga kita masing-masing.